Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul pengembangan aplikasi grafis. Slide selanjutnya. Adapun anggota kelompok kami yaitu Alif Andi Rapli, Husnul Hatimah, saya sendiri sebagai moderator, Tenri Halis Akram, Ahmad Adrian Agus, dan yang terakhir Ahmad Afandi. Slide selanjutnya. Fandi. Baik, untuk mengefisienkan waktu yang saya persilahkan kepada Saudari Alif Andi Rapli untuk menyampaikan materi terkait konsep dasar pengembangan aplikasi grafis. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan konsep dasar pengembangan aplikasi grafis. Pengembangan aplikasi grafis dapat terdiri dari berbagai metode atau cara, tergantung keinginan dari pengembang aplikasi itu sendiri. Akan tetapi, pengembangan aplikasi grafis terdiri dari konsep dasar. Salah satu konsep dasar pengembangan aplikasi grafis adalah melalui teknik fusion. Arsitektur umum pengembangan aplikasi dibangun berlapis-lapis. Project Fusion dikembangkan berdasarkan .NET Framework 4.5 yang menyediakan platform runtime bawaan dan menggunakan C sebagai bahasa pemrograman utama. Lapisan paling bawah bukan milik kerangka kerja dan hanya mewakili platform yang mendasarinya. Seperti sebagian besar aplikasi grafis dan platform pengembangan, framework Project Fusion juga memanfaatkan sejumlah SDK dan middleware yang ketiga. Core Framework mewakili perpustakaan kelas untuk matematika dan API terkait sistem. Pustaka matematika diwarisi oleh pustaka SharpDX dengan sedikit perubahan dan ekstensi atau lisensi MIT mengizinkan ini. Core Framework sistem API terdiri dari grafik dan perangkat input. Ini dirancang untuk mengurangi jumlah pekerjaan untuk kasus penggunaan tipikal untuk setiap perangkat dan untuk menghilangkan kemungkinan situasi kesalahan pada tahap waktu kompilasi dan waktu proses. Baik, sekian materi dari saya. Saya kembalikan ke Demikian materi yang dapat disampaikan oleh Saudara Alif Andi Rapli. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Saudari Tenri Halis Akram untuk menyampaikan materi terkait platform-platform pengembangan aplikasi grafis. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang platform-platform pengembang aplikasi grafik. Platform pengembang aplikasi grafis adalah solusi tunggal alat yang membantu pengembang membangun, menguji, dan menyebarkan aplikasi dengan cepat. Platform semacam ini biasanya dirancang untuk mendukung pengembang yang gesit dan mempercepat penyampaian aplikasi seluler dan web. Platform pengembang aplikasi akan mendukung pengembang tangkas melalui fitur-fitur manajemen proyek bawaan dan elemen kolaborasi, penerapan cloud dan lokal yang mudah. Integrasi dengan sistem pencatat yang ada seperti Oracle, SAP, dan alur kerja logika. Pengembang platform mengacu pada pengembang perangkat lunak mendasar yang membuat perangkat keras berfungsi dan yang menyediakan platform untuk pengembang aplikasi. Ini termasuk pengembang firmware, bootloader, dan BIOS, serta kernel sistem operasi dan BSP. Selain kode antar muka, perangkat keras seperti itu biasanya juga melibatkan pengintegrasian berbagai bentuk perangkat lunak di atas sistem operasi. Tumpukan perangkat lunak grafis dapat dikembangkan dan dijalankan di image debugging kode tingkat rendah di image menciptakan pengembang yang jauh lebih baik daripada menggunakan perangkat keras, terutama dibanding dengan perangkat keras prototipe. Awal yang stabil, image memungkinkan debug firmware dan kode boot dari instruksi pertama setelah dihidupkan dan memudahkan debug drive perangkat dan penanganan interupsi.
Ketika drive dan sistem operasi aktif, Synapse dapat untuk mengintegrasikan middleware dan layanan di atas sistem operasi, membawa pengaturan hingga platform berjalan lengkap. Siap untuk dikembangkan aplikasi. Platform virtual dapat juga digunakan untuk mengirimkan platform secara efisien ke pengembang aplikasi yang berisi 7 perangkat keras dan perangkat lunak dibuat, dikonfigurasi, dan siap digunakan dengan platform virtual. Nightly Boldly bisa menjadi Nightly Bot menggunakan checkpoint. Selain itu, platform pengembang aplikasi grafis yang lain adalah Min Studio. Min Studio adalah platform toolchain pengembang Profesor Al berbasis Huawei yang menyediakan pengembang operator berbasis prosesor, debugging, penyetelan, dan kemampuan pengembang operator pihak ketiga serta kemampuan migrasi jaringan. Optimis dan analisis ini membawa kenyamanan bagi pengguna untuk membangun aplikasi. Min Studio memberikan pengembang berbagai fungsi seperti pengembang operator, pengembang model jaringan, pengembang mesin komputasi, dan pengembang aplikasi melalui halaman web. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Demikian materi yang disampaikan oleh Saudari Tenri Halisakram. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Saudara Ahmad Afandi untuk menyampaikan materi terkait penggunaan perangkat lunak khusus untuk pengembangan aplikasi grafis. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan materi penggunaan perangkat lunak khusus untuk pengembangan aplikasi grafis. Pertama, install Visual Studio dan pilih pengembangan desktop dengan pengembangan C++ dan Linux dengan beban kerja C++. Penginstalan minimal ini hanya 3 GB, tergantung pada kecepatan unduhan. Penginstalan tidak boleh memakan waktu lebih dari 10 menit. Visual Studio tidak memerlukan distribusi Linux tertentu. OS dapat berjalan pada komputer fisik, di VM, atau di cloud. Ini juga dapat menggunakan subsistem Windows untuk Linux. Namun untuk operasi baris perintah, Visual Studio memerlukan alat-alat ini pada komputer Linux. Pengkompilasi C++, GDB, SSH, RSYNC, MAEC, dan zip. Pada sistem berbasis Debian, Anda dapat menggunakan perintah untuk menginstal dispensasi ini. From perintah Windows. Visual Studio memerlukan versi terbaru CMake pada komputer Linux yang mengakibatkan mode server setidaknya 3,8. Microsoft menghasilkan build universal CMake yang dapat diinstal di distro Linux apapun. Kami sarankan Anda menggunakan build ini untuk memastikan bahwa Anda memiliki fitur terbaru. Anda bisa mendapatkan binary CMake dan dari fork Microsoft dari repositori CMake di GitHub. Buka halaman tersebut dan unduh versi yang cocok di arsitektur sistem komputer Linux Anda, lalu tandai sebagai executable. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah materi yang disampaikan oleh Saudari Ahmad Afandi. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Andi Muhammad Adrian Agus untuk menyampaikan materi terkait implementasi teknologi VR atau AR pada pengembangan aplikasi grafis. Baik, teknologi augmented reality. Augmented reality adalah teknologi baru yang mengintegrasikan dunia dalam lingkungan nyata dengan informasi virtual. Melalui teknologi sintesis komputer, informasi virtual dimuat ke dunia gambar nyata, dan informasi diterima oleh indera manusia dan lingkungan waktu nyata, dan informasi virtual diimpor ke layar gambar secara waktu nyata.
untuk mewujudkan perasaan dan pengalaman di luar realitas. Oleh karena itu, teknologi AR merupakan teknologi baru yang mengintegrasikan dunia, lingkungan nyata, dan informasi virtual. Ini akan membuat informasi virtual ke dunia gambar nyata melalui teknologi sintesis komputer dan memuat gambar secara real time melalui lingkungan nyata dan informasi virtual. Augmented reality melampaui simulasi dan simulasi realitas untuk meningkatkan persepsi peserta tentang dunia nyata, yaitu hal-hal yang tidak dapat dilihat atau tidak nyaman untuk dilihat. Misalnya, ketika pengguna pergi ke kamera mobil dan mengambil peralatan yang relevan untuk melihat mobil, semua jenis informasi peralatan mobil akan ditampilkan, sehingga pengguna tidak perlu bertanya atau bertanya tentang informasi tersebut. Augmented reality merupakan tujuan dan bentuk akhir dari perkembangan teknologi VR, namun dibatasi oleh perkembangan teknologi terkait. Augmented reality telah dikembangkan selama beberapa dekade, sehingga teknologi AR menjadi semakin matang. Di beberapa grafis, kemunculan AR membuat kita melihat konstruksi mobil, desain grafis, dan bidang lainnya. Dan skalanya meningkat dari tahun ke tahun. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, demikian materi yang disampaikan oleh Saudara Andi Muhammad Adrian Agus. Saya ucapkan terima kasih. Baik, itu tadi. Baik, sebelum kami menutup presentasi pada hari ini, saya akan membacakan kesimpulan dari materi kelompok kami. Adapun kesimpulan yang pertama yaitu pengembangan aplikasi grafis dapat terdiri dari berbagai metode atau cara, tergantung dari keinginan dari pengembang aplikasi itu sendiri. Akan tetapi, pengembangan aplikasi grafis terdiri dari konsep dasar. Salah satu konsep pengembang aplikasi grafis adalah melalui teknik fusion. Arsitektur umum pengembangan aplikasi dibangun berlapis-lapis. Yang kedua, platform pengembangan aplikasi grafis diantaranya adalah firmware, boot, loader, dan BIOS, serta kernel sistem operasi dan BSP, C++, hingga main studio. Yang ketiga, penggunaan perangkat lunak khusus untuk pengembangan aplikasi grafis. Contohnya adalah penggunaan perangkat lunak C++ untuk yang terakhir, penggunaan teknologi VR dapat efisiensi grafis pada kemajuan industri desain grafis. Selanjutnya, demikian pemaparan materi oleh kelompok kami. Kami ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, guys. Oke guys, selesai nih. Dia lumayan sakit kepala aku, Cok. Guna baru edit. Di YouTube jadi Siang-siang Tinggal komponen panas anunya nanti. matahari. Tinggal laporan. Ada itu laporan dibuat. Nanti aku kirimkan contohnya.